Ada perbedaan antara negara yang hadir buat ngebangun, ya, membangun, dan negara yang hadir buat memungut. Yang pertama datang bawa kepastian, perlindungan, dukungan, support gitu. Yang kedua datang bawa formulir, potongan, dan sanksi. Nggak usah basa-basi busuk, kita langsung ke persoalan. Pernah dengar Menteri Keuangan Purbaya pernah bilang, jadi kurang lebih bilangnya begini, kalau sampai akhir tahun pajak nggak kekumpul, dia bakal digebukin, kata Menteri Purbaya. Nah, ya kita bayangin orang paling berkuasa di urusan duit negara, panik sendiri di depan podium ketika itu, dan dari kemerdekaan itu lahir sebuah kebijakan dengan penuh keyakinan, disebut pemerintah sebagai ini kebijakan ini bukan pajak baru. Jadi gini ceritanya, lahirlah PMK, ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025. Isinya kurang lebih marketplace kayak orange, kayak hijau gitu lah ya, wajib motong 0,5% dari omset pelaku UMKM yang ada di marketplace atau e-commerce buat disetorkan negara sebagai PPh pasal 22. Pemerintah bilang, tenang aja, ini bukan pajak baru. PPh final 0,5% ini udah ada sejak dulu. Cuma sekarang yang motong platformnya, bukan UMKM sendiri gitu. Ya oke lah, fair enough ya, secara hukum benar oke lah ya. Tapi dari 1,6 juta wajib pajak UMKM yang terdaftar itu kalau nggak salah 600.000 lebih lah yang selama ini beneran nyetor. Nah, sisanya lebih dari 900-an orang, 900 ribuan orang ini ya belum bayar. Jadi pertanyaannya, ya, buat mereka yang 900 ribu itu bagaimana? Ini pajak baru, Pak. Ya. Secara faktual, ini pajak baru meski bukan secara formal. Ya, kayak mantan yang tiba-tiba minta balik lah, secara teknis bukan orang baru, tapi kehadiran si mantan itu tetap bikin dompet kosong gitu kira-kira. Mari kita hitung bareng lah ya, santai aja lah ya. Oke, ambil kalkulator atau pakai jari lah. Kalau kasir ya, yang tadi kelihatan jagung itu, kita lihat. Jualan baju online misalkan, harga jual 200.000. Ya, modalnya 100.000. Jadi kelihatan kan untungnya 100.000 dong, ya kan? Ini sabar, belum selesai. Komisi marketplace itu antara 16.000 sampai 20.000. Ya. Kemudian ada biaya proses pesanan, itu 1.250. Kemudian ada biaya iklan biar produk ini kelihatan. Jadi kalau nggak ngiklan, konon katanya produk itu bisa tenggelam di antara ya jutaan listing lainnya. Jadi itu kira-kira 5-15% dari harga jual, ya. Harga iklan tuh. Gratis ongkir, oke. Bukan kita yang nanggung, bukan Anda yang nanggung, bukan pelaku UMKM yang nanggung. Pakai affiliate, potong lagi 10%. PPh 0,5% dari omset bruto. Ya, total program efektif, jadi 20 sampai dengan 30% dari harga jual. Pelaku UMKM hari ini punya dua tuan, ya, yang sama-sama dalam tanda kutip minta jatah. Platform minta 20 sampai dengan 30%, negara minta 0,5%. Ya. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala itu platform naikin biaya kapan aja mereka mau, tanpa minta izin pelaku UMKM. Kan luar biasa ini. Baik hijau, orange, dan lainnya pernah naikin biaya lain layanan gitu dari kalau nggak salah 2% jadi 6,5%, begitu aja tanpa rapat, tanpa apapun gitu loh, tanpa ada tanda tangan, tanpa permisi, asal nyelonong aja tuh ya. Belum lagi platform yang lain baru nerapin biaya komisi dinamis per Juni 2025 kemarin, tahun kemarin. Jadi potongan tambahan sampai 40.000 per item di atas komisi yang udah ada. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa pelaku UMKM lakukan? Kata Menteri UMKM, ya enteng banget ngomongnya. Ya serahkan aja ke mekanisme pasar. Aduh, jawabannya begitu banget ya. Mekanisme pasar keren banget kedengarannya ya. Tapi artinya pelaku UMKM ngurusin sendiri tuh, nggak ada ikut campur negara. Padahal mekanisme pasar itu berjalan dengan asumsi apa? Ada banyak pilihan. Lah ini ada yang orange tuh, platform orange ya, pegang 53% pangsa pasar kalau dari data ya. Terus yang hijau ya, dengan saudara kembarnya itu udah merger ya kan. Jadi mau milih gimana, mau milih kemana kan begitu. Warungnya cuma ada dua, dua-duanya punya harga yang ya sama mahalnya ya. Itu bukan mekanisme pasar, itu oligopoli. Dan di tengah situasi seperti ini, ketika UMKM lagi megap-megap, ya, mau kelelep nih kan, negara datang bawa peraturan Menteri Keuangan 37. Kami nggak ngasih beban baru ya katanya. Ini cuma mekanisme baru. Hey,
Orang yang lagi tenggelam, nggak peduli beban yang ditambahkan itu namanya baru atau apapun lah ya. Yang dia rasakan sama, makin berat, makin dalam. Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 terbit cepat banget ya. Langsung jalan, rapih, terstruktur. Tapi peraturan Menteri soal perlindungan UMKM dari eksploitasi platform baru disusun Mei 2026, setahun lebih belakangan. Kan luar biasa. Permendag soal ekosistem ya, e-commerce atau marketplace baru direvisi Mei 2026 juga. Jadi setelah banyak banjir keluhan dari para seller nih yang rasa ditinggal gitu. Jadi kita punya pemerintah apa nih? Lambat melindungi UMKM ya dari platform yang motongin mereka terus-menerus atau cepat motong pajak dari UMKM. Kenapa? Ini energi regulasi yang sebesar ini diarahkan ke warung digital kecil, bukan ke pajak kekayaan besar yang selama ini nyaris nggak tersentuh. Saya nggak tahu jawabannya, tapi kita patut curiga jawabannya ada hubungannya dengan siapa yang lebih gampang dikejar dan siapa yang lebih susah dilawan. Gitu. Terus gimana dong? Ya, harus gimana ini? Kemudian transparansi biaya platform itu juga harus jadi kewajiban hukum tuh, ya bukan imbauan yang ujung-ujungnya itu cuma jadi press release gitu. Ya kita berhak tahu persis yang bakal dipotong sebelum memutuskan jualan di marketplace gitu. Kemudian ada lagi ya harusnya kejar yang lebih gede dulu gitu. Ada banyak pajak yang belum teroptimasi. Pajak kekayaan, pajak korporasi, multinasional, ekonomi bawah tanah skala besar gitu. Masa energinya habis buat ngobar penjual, misalkan penjual hijab online dengan omset ya sekian-sekian rupiah lah. Ya. Jadi pertanyaannya negara hadir ini untuk siapa gitu. Ada perbedaan antara negara yang hadir buat ngebangun, ya, membangun, dan negara yang hadir buat memungut. Yang pertama datang bawa kepastian, perlindungan, dukungan, support. Gitu. Yang kedua datang bawa formulir, potongan, dan sanksi. Bayangin, 4,4 juta UMKM udah masuk marketplace. Ya, lebih dari 70%-nya dari mereka menjadikan marketplace warna orange, ya, warna hijau, dan saudara kembarnya ini sebagai jalur utama jualan mereka. Gitu. Mereka bukan objek eksploitasi. Gitu. Mereka tulang punggung justru ekonomi digital kita. Digital Indonesia, tulang punggung ekonomi digital Indonesia. Nah, kalau platform udah motong 20 sampai dengan 30%, terus negara datang lagi minta 0,5%, dan di waktu yang sama belum ada satupun regulasi yang beneran melindungi mereka dari platform itu, maka ada pertanyaan yang harus kita tanyakan keras-keras dan secara bersama-sama. Sebenarnya kebijakan ini buat siapa? Ya. Yang pasti kalau menurut saya bukan buat yang jual kerudung ya, di marketplace sambil harap-harap margin masih bisa cukup bayar untuk listrik, untuk makan, ya, untuk balikin modal. Bukan buat dia yang jual makanan rumahan di marketplace yang warna hijau dengan saudara kembarnya sambil ngitung ongkos untuk kirim sendiri sampai jam 11 malam gitu. UMKM Indonesia ini nggak butuh pidato yang indah-indah, nggak perlu gitu. Mereka butuh kepastian. Ya. Mereka butuh keadilan. Mereka butuh negara yang hadir bukan cuma pas mau nagih.